Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anandamika Ramadan dengan NIM 418230100139. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan tentang microservice in cloud computing. Yang pertama ada pengantar. Microservice dan cloud computing adalah pendekatan modern untuk membangun aplikasi yang tangguh, cepat, dan mudah dikembangkan. Microservice mengatasi keterbatasan arsitektur monolitik. Cloud menyediakan infrastruktur dinamis yang mendukung fleksibilitas dan skalabilitas layanan. Dan yang pertama, apa itu microservice? Microservice adalah pendekatan arsitektur perangkat lunak di mana aplikasi besar dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang dapat berjalan dan dikelola secara mandiri. Ciri utamanya yaitu setiap layanan memiliki tanggung jawab spesifik. Komunikasi antar layanan dilakukan menggunakan API atau REST atau gRPC atau Message Broker. Setiap layanan bisa memiliki basis data sendiri. Dan karakteristik microservice yaitu yang pertama, modular dan independen antar layanan, dan setiap layanan bisa diskalakan secara terpisah. Komunikasi dilakukan menggunakan API, mendukung continuous deployment dan DevOps, dan dapat menggunakan teknologi yang berbeda dalam satu sistem, dan memiliki database terpisah per layanan, misalnya MySQL, MongoDB, atau Redis. Hubungan microservice dan cloud yaitu pertama, cloud computing menyediakan lingkungan yang ideal untuk microservice, infrastruktur elastis dan scalable, containerization support atau Docker dan Kubernetes. Yang ketiga, monitoring dan observability yang dari bawaannya yaitu CloudWatch, Stackdriver, Azure Monitor. Dan yang terakhir, integrasi pipeline, DevOps atau CI/CD tools. Arsitektur microservice di cloud. Struktur umum arsitektur. Yang pertama, klien berinteraksi melalui API Gateway. API Gateway meneruskan permintaan ke berbagai layanan, user, produk, dan order. Setiap layanan memiliki database sendiri. Semua layanan berjalan di dalam kontainer yang dikelola Kubernetes. Cloud menyediakan monitoring, auto-scaling, dan logging. Manfaat microservice yaitu pengembangan independen oleh tim yang berbeda, proses deployment lebih cepat dan aman, skalabilitas layanan berdasarkan kebutuhan, ketersediaan sistem lebih tinggi atau fault isolation, dapat menggunakan berbagai bahasa dan database sesuai kebutuhan layanan, mendukung inovasi yang lebih cepat karena setiap bagian dapat diubah tanpa ganggu sistem lain. DevOps dan microservice. Microservice cocok dengan budaya DevOps karena mendukung integrasi dan deployment berkelanjutan atau CI/CD. Selanjutnya dapat diuji otomatis per layanan, mudah diatur dengan infrastruktur as code atau IAC seperti Terraform, dan monitoring dan alert bisa disesuaikan per layanan. Contoh tools: Jenkins, GitLab CI, Prometheus, Grafana, and Fluent. Dan Docker dan Kubernetes. Docker fungsinya yaitu mengemas setiap layanan ke dalam kontainer, dan Kubernetes mengelola dan mengatur kontainer secara otomatis. Fungsi pentingnya load balancing antar layanan, auto scaling berdasarkan beban, self healing jika ada pod yang gagal, rolling update tanpa downtime. Kesimpulannya, microservice memungkinkan pengembang aplikasi yang fleksibel dan scalable. Cloud computing menyediakan infrastruktur yang ideal untuk mengimplementasikan arsitektur ini. Walaupun kompleks, microservice dapat memberikan kecepatan inovasi dan efisiensi jangka panjang. Dan yang terakhir, dibutuhkan pendekatan DevOps dan tools modern agar pengelolaan sistem tetap stabil. Baik, itu presentasi video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.